Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini saya kembali akan membahas mengenai materi fisika SMA kelas 10, yaitu mengenai terampil menggunakan alat ukur untuk part kedua. Aturan angka penting dan notasi ilmiah. Yang pertama akan kita bahas adalah angka penting. Angka penting adalah semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran yang terdiri atas angka pasti dan angka taksiran. Jumlah angka penting yang ditulis menunjukkan tingkat ketelitian suatu hasil pengukuran. 1. Aturan angka penting. Yang pertama, semua angka bukan nol adalah angka penting. Contoh, 234,5 gram memiliki 4 angka penting. Kemudian 23,578 meter memiliki 5 angka penting. Yang kedua, angka 0 yang terletak di antara dua angka bukan 0 adalah angka penting. Contoh, 2,07 gram memiliki 3 angka penting. 21,008 meter memiliki 5 angka penting. Jadi angka 0 di antara angka bukan 0 ini dihitung sebagai angka penting. Jadi untuk 21,008 meter itu bisa kita hitung. Jadi ada 5 angka penting. Kemudian aturan yang ketiga, angka 0 yang terletak di kanan angka bukan 0 adalah angka penting, kecuali ada tanda khusus, misalnya garis bawah atau ditebalkan pada angka yang dianggap penting. Contoh, 3000 gram memiliki 4 angka penting. 23,30 meter memiliki 4 angka penting. Aturan yang keempat, angka 0 yang terletak di kiri angka bukan 0, baik di kiri maupun di kanan koma desimal, adalah bukan angka penting. Contoh, 0,5 gram memiliki 1 angka penting. Jadi yang dihitung itu hanya angka 5-nya, jadi hanya 1 angka penting. Yang kedua, 0,007 meter memiliki 1 angka penting. Jadi angka 0 sebelum atau sesudah koma, sudah desimal, itu tidak dihitung sebagai angka penting. Jadi yang dihitung hanya angka 7. Jadi hanya memiliki 1 angka penting. Aturan yang kelima, semua angka sebelum faktor pengali pada notasi ilmiah adalah angka penting. Contoh, 2,5 kali 10 pangkat 4 gram memiliki 2 angka penting. Jadi yang kita hitung hanya 2,5. 2 dan 5 itu memiliki 2 angka penting. Sedangkan faktor pengalinya 10 pangkat 4-nya itu tidak kita hitung sebagai angka penting. Kemudian contoh yang kedua, 2,50 kali 10 pangkat 7 meter memiliki 3 angka penting. Jadi yang dihitung itu adalah 2, 5, dan 0. Jadi memiliki 3 angka penting. Sedangkan 10 pangkat 7 itu tidak dihitung sebagai angka penting. 2. Aturan operasi angka penting. Yang pertama adalah pembulatan. Jika angka yang berakhiran lebih besar dari 5 dibulatkan ke atas. Jika angka yang berakhiran kurang dari 5 dibulatkan ke bawah. Apabila angka berakhiran tepat 5 dibulatkan ke atas jika angka sebelumnya merupakan angka ganjil, dan dibulatkan ke bawah jika angka sebelumnya merupakan angka genap. Contoh yang pertama, 2,46 dibulatkan menjadi 2,5. Perhatikan angka akhirnya, yang akhir itu adalah angka 6. 6 merupakan lebih besar dari 5 sehingga dibulatkan ke atas. Maksudnya dibulatkan ke atas berarti angka sebelum angka terakhirnya itu ditambahkan dengan 1 sehingga 2,4. Berarti 2,44-nya di sini ditambahkan 1 jadi 2,5.
Jadi 6-nya ini dibulatkan jadi penambah untuk 4. Jadi 2,5. Contoh yang kedua 1,43. Perhatikan angka 3. Angka yang terakhir itu angka 3. 3 merupakan angka yang kurang dari 5 sehingga dibulatkan ke bawah. Maksud dibulatkan ke bawah berarti tidak ditambahkan. Jadi angka terakhirnya dihilangkan. Kita anggap tidak ada. Jadi sehingga menjadi 1,4. Kemudian contoh yang ketiga 1,35 dibulatkan menjadi 1,4. Perhatikan angka terakhirnya itu angka 5, tepat 5. Kemudian kita perhatikan lagi angka sebelum 5 itu merupakan angka ganjil. 3 itu angka ganjil sehingga dibulatkan ke atas. Sehingga 3 tambah 1 1,4. Contoh yang keempat 2,25. Angka terakhirnya 5, tepat 5 ya. Kemudian angka sebelum 5 itu angka 2. 2 merupakan bilangan genap sehingga dibulatkan ke bawah. Berarti jadinya 2,2. 5-nya dianggap tidak ada, dihilangkan. Sehingga dibulatkan menjadi 2,2. Penjumlahan dan pengurangan. Aturannya, hasil penjumlahan dan pengurangan hanya boleh mengandung satu angka taksiran. Kita lihat contoh 3,6 dikurang 0,54 hasilnya 3,06. 3,06 itu memiliki dua angka taksiran karena hanya boleh dalam pengurangan itu hanya boleh mengandung satu angka taksiran. Maka hasilnya kita bulatkan menjadi 3,1 sehingga memiliki dua angka penting. Kemudian contoh yang kedua 11,27 ditambah 12,362 itu hasilnya 23,632. Karena dalam penjumlahan itu sama dengan pengurangan, hanya hasil akhirnya itu hanya boleh mengandung satu angka taksiran. Di situ ada 3 angka taksiran hasilnya, maka kita bulatkan menjadi 23,6. Angka setelah 6 itu adalah angka 3. Angka 3 kurang dari 5, maka kita bulatkan ke bawah jadi 23,6 sehingga memiliki 3 angka penting. Kemudian contoh yang ketiga 11,27 ditambah 12,362 ditambah 3,5 hasilnya 27,132. Ini memiliki 3 angka penting juga. Sehingga ingat dari dalam penjumlahan itu hasil akhirnya hanya boleh mengandung satu angka taksiran, maka kita bulatkan hasilnya menjadi 27,1 sehingga memiliki 3 angka penting. Kemudian dalam perkalian dan pembagian. Hasil perkalian dan pembagian pada bilangan desimal mempunyai angka penting yang sama banyak dengan angka penting yang paling sedikit. Namun jika suatu bilangan desimal dikali atau dibagi dengan bilangan bulat, maka banyak angka penting pada hasilnya sama dengan bilangan yang dikali atau dibagi. Contoh soal, sebuah plot baja berukuran 1,6 meter dikali 1,8 meter. Yang ditanyakan berapakah luas plot baja menurut penulisan angka penting. Oke, penyelesaiannya dimana di situ diketahui panjangnya 1,6 meter itu berarti memiliki 2 angka penting. Lebarnya 1,8 meter memiliki 2 angka penting. Jadi karena ini sama-sama 2 angka penting, memiliki 2 angka penting, maka hasilnya akhir nanti dari luas itu berarti kan perkalian dari hasil perkaliannya itu harus memiliki 2 angka penting. Kita ditanyakan adalah berapa luas plat sesuai aturan angka penting. Luas platnya berarti kan panjang dengan lebar, berarti merupakan persegi panjang. Kita ingat rumus luas itu persegi panjang itu adalah panjang kali lebar. Berarti jadinya 1,6 meter dikali dengan 1,8 meter. Hasilnya dapat 2,88 meter kuadrat.
2,88 itu memiliki 3 angka penting, sedangkan di sini perkaliannya itu sama-sama memiliki 2 angka penting dari panjang ataupun lebar. Hasil akhirnya berarti harus memiliki 2 angka penting, sehingga 2,88 itu kita bulatkan menjadi 2,9 meter kuadrat, sehingga memiliki 2 angka penting. Jadi karena hasil perkalian pada bilangan desimal mempunyai angka penting yang sama banyak dengan angka penting yang paling sedikit, karena sama-sama 2 angka penting, maka hasilnya menjadi 2,9, memiliki 2 angka penting. Yang kedua, notasi ilmiah. Notasi ilmiah adalah cara penulisan hasil pengukuran dalam bentuk A kali 10 pangkat N. Notasi ilmiah digunakan untuk memudahkan penulisan nilai-nilai yang terlalu besar atau terlalu kecil, sehingga ditulis menjadi A kali 10 pangkat N, di mana A adalah bilangan dengan nilai lebih dari 1 kurang dari 10. Kemudian N itu adalah ordo atau pangkat. Contoh soal, tulislah dalam bentuk notasi ilmiah. Yang pertama 4.100.000, yang kedua 4.100,6, yang ketiga 0,00024, yang keempat 0,001034. Sehingga kita selesaikan 4.100.000, kita tarik berarti jadi 4,1 kali 10 pangkat 6. Tarik komanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti 4,1 kali 10 pangkat 6. Kemudian yang B, 4.100,6, kita pindahkan komanya, pindahkan ke depan, jadi di sebelah angka 1, antara 4 dan 1, sehingga dapatlah 4,1006 kali 10 pangkat 3. Kemudian 0,00024, pindahkan komanya ke sebelah kanan ke angka antara 2 dan 4, sehingga menjadi 2,4 kali 10, karena ini desimal berarti pangkat negatif, 10 pangkat negatif 4. Kemudian yang keempat 0,001034, pindahkan juga komanya ke kanan antara 1 dengan 0, berarti 1,034 kali 10 pangkat negatif 3. Manfaat penulisan menggunakan notasi ilmiah. Yang pertama itu mempermudah dalam penulisan angka penting hasil pengukuran. Yang kedua, mempermudah dalam hitungan aljabar. Yang ketiga, mempermudah dalam menentukan orde besaran yang diukur. Adapun awalan pangkat 10 dalam satuan SI standar internasional ditunjukkan pada tabel berikut. Ini bisa kita lihat tabel untuk awalan bilangan pangkat 10. Di sini ada dari pangkat positif ke pangkat negatif. Dan kita lihat dari meter itu 1 atau 10 pangkat 0. Kemudian ada dekameter, misalnya kalau dia untuk meter ya, dekameter, deka berarti 10 atau 10 pangkat 1. Kemudian hekto itu 100 atau 10 pangkat 2. Ini tidak hanya untuk meter, ini berlaku untuk gram, bait, newton, semua satuan ini bisa kita gunakan awalan ini. Itu
Itu tadi untuk pangkat positif. Sekarang kalau untuk pangkat negatif, misalnya 0,1 itu sama juga dengan 10 pangkat min 1 desimeter, atau 10 pangkat min 12 0,00000001. 10 pangkat min 12 itu sama juga dengan piko awalannya. Kalau diameter berarti piko meter, kalau diagram berarti piko gram. Atau yang biasa sering kita dengar, biasanya untuk satuan dalam memori HP misalnya 2 GB misalnya kan. Giga, kita perhatikan giga itu berarti 10 pangkat 9 atau 1 miliar. Berarti kalau 2 GB berarti 2 kali 10 pangkat 9 atau 2 miliar byte. Itu jadi penggunaan awalan ini bisa kita pakai untuk seluruh satuan. Ini contohnya kalau yang saya tampilkan di dalam tabel ini untuk satuan, misalnya contohnya dalam meter, yang biasanya kita gunakan itu untuk satuan panjang itu meter. Oke, semoga video kali ini bermanfaat. Insya Allah akan kita sambung untuk video-video pada part selanjutnya. Jika masih ada yang belum dipahami, masih ada yang ingin ditanyakan, silakan masukkan di kolom komentar. Saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.